Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 kelas A3 akan menjelaskan mengenai manajemen piutang. Nama-nama anggota kelompok: yang pertama Devira Safa, NIM 180, yang kedua Ahmad Zainuddin, NIM 186, yang ketiga Muflihatun Nikmah, NIM 204, yang keempat Wanda Ardita, NIM 205, yang kelima Afidah Rahman, NIM 207. Apa sih manajemen piutang itu? Manajemen piutang adalah sebuah proses yang mendata, mengumpulkan, dan menagih piutang perusahaan dari tangan konsumen. Sistem manajemen piutang yang baik akan menghindarkan Anda dari kekurangan dana akibat dana yang macet dari tangan konsumen. Langkah-langkah manajemen piutang: A. Penetapan kebijakan kredit. B. Pemantauan. C. Analisis perubahan kebijakan piutang usaha. Penetapan kebijakan kredit. Penetapan kebijakan kredit terdiri dari syarat penjualan dan analisis kredit. Syarat penjualan berfungsi untuk menentukan bagaimana perusahaan menjual barang atau jasanya, apabila dilakukan secara tunai atau kredit. Jika dilakukan secara kredit, maka syarat penjualan harus menentukan secara spesifik mengenai jangka waktu kredit, potongan tunai dan periode perpotongan, serta jenis kredit. Analisis kredit berguna untuk mengungkapkan kemampuan keuangan minimum pelanggan sehingga dapat ditetapkan pelanggan yang tergolong layak memperoleh kredit. 5 aspek penetapan kelayakan kredit, yaitu karakter, kapasitas, kapital, kolateral, dan condition. Kebijakan penagihan piutang. Setelah kredit diberikan, perusahaan mempunyai masalah yang potensial dalam pengumpulan kas. Untuk itu, perusahaan harus menentukan kebijakan penagihan piutang. Efek kebijakan kredit. Dalam putusan kredit ada 5 faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu dampak terhadap penjualan. Jika perusahaan memberikan kredit, maka akan terjadi penundaan kas karena pelanggan memperoleh keuntungan dari penawaran kredit. Namun demikian, perusahaan dapat membebankan harga yang lebih tinggi jika perusahaan juga yang memberikan kredit akan pemberian kredit. Namun demikian, perusahaan dapat membebankan harga yang lebih tinggi jika perusahaan yang memberikan kredit dan pemberian kredit juga dapat meningkatkan jumlah barang yang dijual. Dengan demikian, pemberian kredit diharapkan dapat meningkatkan penjualan. Dampak terhadap biaya. Walaupun perusahaan mengalami penundaan penerimaan penjualan, jika perusahaan memberikan kredit, perusahaan tetap segera menanggung biaya atas penjualan. Apakah perusahaan menjual secara tunai atau kredit, perusahaan tetap harus membeli atau memproduksi barang yang dijual. 3. Biaya atas hutang. Saat perusahaan memberikan kredit, perusahaan harus merencanakan pembelanjaan atas piutang yang dihasilkan. Sebagai konsekuensinya, biaya pinjaman jangka pendek merupakan faktor yang penting dipertimbangkan dalam pemberian kredit. 4. Mungkin tidak membayar. Jika perusahaan menjual secara kredit, kemungkinan sebagian besar dari pembeli tidak membayar. Hal ini tidak akan terjadi jika perusahaan menjual uang tunai. 5. Potongan tunai. Saat perusahaan menawarkan potongan tunai sebagai bagian dari persyaratan kredit, sejumlah pelanggan akan memilih untuk membayar lebih awal untuk mendapatkan potongan. Kebijakan penagihan piutang. Langkah-langkah penagihan. 1. Menegur via telepon kepada pelanggan yang belum membayar pada 1 hari setelah batas akhir penagihan. Kedua, menegur via surat kepada pelanggan yang belum membayar sesudah 7 hari dari batas akhir penagihan. Ketiga,
menyerahkan tugas penagihan kepada penagih hutang atau debt collector dari luar perusahaan bagi perusahaan yang belum membayar pada 1 bulan setelah batas akhir penagihan. B. Pemantauan piutang. DSO atau Day Sales Outstanding. DSO adalah nama lain dari Average Collection Period atau ACP yang mengungkapkan berapa lama piutang tertagih. DSO merupakan ukuran termudah untuk mengamati arus penagihan piutang dari pelanggan. Meningkatnya DSO menunjukkan pelanggan makin lambat membayar kewajibannya yang dapat dijadikan indikator awal kemungkinan timbulnya piutang tak tertagih atau kredit macet. Skedul umur piutang. Skedul umur piutang merupakan tabel yang memuat informasi tentang umur, jumlah, proporsi, dan periode penagihan piutang. Berikut contoh tabel skedul umur piutang di slide ini. Langkah-langkah pencegahan resiko tidak tertagihnya piutang. 1. Penentuan besarnya resiko yang akan ditanggung perusahaan. Hal ini ditentukan atas dasar pengalaman-pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, kemampuan debitur memenuhi kewajibannya. Hal ini dapat diukur dengan likuiditas dan rentabilitas. Selain itu, perlu dipertimbangkan soliditas. A. Soliditas komersil. Kejujuran debitur atau direkturnya dalam memenuhi kewajibannya tepat pada waktunya. B. Soliditas finansil. Memiliki modal kerja yang cukup dalam memenuhi kewajibannya tepat pada waktunya. C. Soliditas moral. Sifat-sifat dan moral yang baik dari debitur atau direkturnya. D. Membuat klasifikasi kredit tiap pelanggan. Hal ini dapat digunakan daftar analisis umur piutang, sehingga diketahui secara kredit tiap-tiap pelanggan. E. Mengadakan seleksi calon pelanggan. Berdasar sejarah kredit dapat ditentukan pelanggan mana yang dapat ditambah plafon kredit, diturunkan, atau tetap. C. Analisis perubahan kebijakan piutang. Pendekatan. Ada 2 pendekatan untuk menganalisis perubahan kebijakan piutang usaha. Pertama, pendekatan pertambahan laba, yakni membandingkan pertambahan pendapatan dengan pertambahan biaya. Pendekatan ini mudah dipahami, tetapi tidak konsisten dengan tujuan maksimisasi nilai perusahaan. Kedua, pendekatan nilai atau NPV, yakni pembandingan nilai sekarang arus kas masuk dari piutang dengan arus kas keluar dari biaya. Pendekatan itu lebih konsisten dengan tujuan maksimisasi nilai perusahaan. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya investasi dalam piutang. 1. Volume penjualan kredit. Semakin besar volume penjualan kredit, semakin besar investasi yang tertanam dalam piutang. 2. Syarat pembayaran atau ternim. Semakin lama masa kredit, semakin besar investasinya. 3. Ketentuan tentang pembatasan kredit. Batasan kredit dapat berupa kuantitatif atau plafon kredit. Semakin besar plafon kredit per pelanggan, semakin besar investasi yang diperlukan. Dan kualitatif atau selektif terhadap pelanggan kredit. Semakin ketat seleksi akan semakin memperkecil investasi dalam piutang. 4. Kebijakan pengumpulan piutang. Pengumpulan piutang dapat bersifat aktif atau menggunakan debt collector. Pengumpulan piutang lebih tepat waktu, tetapi perlu tambahan biaya pengumpulan piutang. Atau pasif, yaitu keyakinan bahwa debitur menepati janji, maka resiko tertunggaknya piutang lebih besar. 5. Kebiasaan pembayaran dari para langganan. Apabila sebagian besar pelanggan membayar pada masa diskon ternim 2/10N/30, maka membutuhkan investasi lebih kecil. Tetapi jika pelanggan membayar pada hari ke-30 atau bahkan menunggak, perlu investasi yang besar.
Perputaran piutang. Perputaran piutang dipengaruhi oleh syarat pembayaran dan kecenderungan debitur untuk menepati janji pembayarannya. Tingkat perputaran piutang sama dengan penjualan neto kredit dibagi rata-rata piutang. Rata-rata pengumpulan piutang sama dengan 360 dibagi dengan receivable turnover. Apabila rata-rata hari pengumpulan piutang lebih lama dari batas pembayaran, maka pengumpulan piutang kurang efisien. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.